Keteladanan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?" "Saya," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini?" tanya Rasul lebih lanjut. "Saya," jawab Abu Bakar kembali. "Siapa di antara kalian yang memberi makan fakir miskin pada hari ini?" tanya Rasul lagi. "Saya," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini?" tanya Rasul. "Saya," jawab Abu Bakar dengan lantang. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "Tidak terangkum semua hal tersebut pada diri seseorang melainkan ia akan masuk syurga." Hadis riwayat Muslim. Tak kala Abu Bakar meninggal, Ali bin Abi Thalib berkata, "Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah teman akrab Nabi SAW, sahabat setia, tempat curahan hati, tempat menyimpan rahasia, dan sahabat yang diajak untuk bermusyawarah. Engkau adalah laki-laki pertama yang masuk Islam, paling tulus imannya, paling baik dan menemani Nabi, dan paling banyak kebaikannya, paling mulia di masa lalu, paling mulia kedudukannya, dan paling tinggi derajatnya, dan paling mirip dengan Nabi dalam hal petunjuk dan jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menamaimu dalam kitabnya dengan nama Asy-Syiddiq, yang artinya yang membenarkan." Seperti itulah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ad-Zumar ayat 33 yang artinya, "Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Orang yang membawa kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, dan yang membenarkan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling dermawan dikala orang lain bersifat kikir. Beliau juga menemani Nabi menghadapi berbagai kesulitan dikala orang lain diam. Abu Bakar telah menemani Nabi di setiap masa-masa kritis dan menggantikan beliau sebagai khalifah pertama umat Islam dengan baik. Itulah tradisi yang diteladankan oleh para sahabat Nabi SAW, yaitu tradisi berlomba dalam berbuat kebaikan. Fastabiqunal khairat. Bersegeralah berbuat kebaikan karena bisa jadi kesempatan untuk berbuat baik akan terlewatkan jika tidak bersegera. Sebab waktu tidak dapat diputar kembali. Kesempatan belum tentu datang untuk yang kedua kalinya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera dalam berbuat baik menegaskan banyak hal. Pertama, melakukan kebaikan adalah suatu hal yang tidak bisa ditunda, melainkan segera dikerjakan. Begitu ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, segera kerjakan dan jangan ditunda-tunda lagi. Kedua, dalam berbuat kebaikan itu hendaknya saling mendorong dan tolong-menolong. Hal ini menunjukkan kepada kita agar membangun lingkungan yang baik, lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat kebaikan. Dari lingkungan yang saling mendukung kebaikan tersebut, akan tercipta kebiasaan untuk berbuat baik secara istiqomah. Ketiga, kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan al-mujahadah, karena tidak mungkin kebaikan dapat dilaksanakan jika dikerjakan dengan setengah hati dan rasa malas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 yang artinya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kaum muslimin agar termasuk orang-orang yang sigap dan cepat dalam menyambut seruan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin.